Seharusnya yang kita diskusikan bukan lagi soal menang atau kalah, tetapi seberapa besar nih Inter menang. Kalau gua sih sejujurnya sangat berharap Inter bisa menang telak dan tidak kebobolan. Nah, di pertandingan dini hari nanti, gua berharap Inter bisa menang dengan selisih 4 gol, dan yang lebih penting lagi jangan sampai kebobolan. Ya, kalau bisa menang 4-0 atau lebih lah. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan harus sehat ya teman-teman. Jaga kesehatan, karena dini hari nanti jam 2 waktu Indonesia bagian Barat akan ada lanjutan matchday ketiga Liga Champion. Tim kesayangan kita akan melawat ke Wengdorf Stadium di kota Bern, Swiss untuk melawan Young Boys. Nanti kita cerewetin live bareng-bareng ya teman-teman. Gua akan mulai live 15 menit sebelum kick off, dan sesuai janji gua akan ada kuis berhadiah 20-25 ribu rupiah di jeda ataupun di akhir pertandingan. Untuk pemenang kuis di cerewetin live sebelumnya di partai lawan Roma, yaitu akun bernama Jojo, sampai dengan detik ini belum juga menghubungi gue. Tolong ya segera dihubungi untuk gue transfer hadiahnya. Padahal ya teman-teman, gue bikin kuis itu maksudnya buat seru-seruan aja, buat hiburan. Kemarin di pertandingan lawan Roma kan kita deg-degan tuh, senam jantung. Ya udah, saat itu gue berpikir buat sekedar hiburan, buat seru-seruan, bikin kuis berhadiah 25 ribu rupiah. Dan pertanyaannya pun yang receh-receh banget seputar pertandingan. Dan rencananya teman-teman, kuis ini mau gue buat rutin ya di setiap cerewetin live, di setiap pertandingan Inter. Ternyata ini gue malah mendapatkan komen yang kejam-kejam banget ya. Ada yang bilang gue kikir, ada yang ngejek total hadiahnya kecil banget. Aduh. Oke deh, kita langsung aja cerewetin tipis-tipis untuk pertandingan dini hari nanti melawan Young Boys. Lawan kita kali ini teman-teman, walaupun namanya udah kayak nama klub motor ya, kayak nama boy band, tapi gitu-gitu mereka adalah juara Liga Swiss musim lalu. Di sini teman-teman ada yang ngikutin Liga Swiss nggak? Liga Swiss itu unik loh, jumlah klubnya cuma 12 ya. Akan tetapi jumlah pertandingan yang mereka mainkan sangat banyak, sejumlah 38 pertandingan. Nah, untuk penjelasan lebih detail terkait format Liga Swiss akan gua bahas di konten terpisah. Namun, yang pasti teman-teman, walaupun Young Boys adalah juara Liga Swiss di musim lalu, nah di musim ini mereka sangat keteteran ya. Sejauh ini Liga Swiss sudah memainkan 10 pertandingan, Young Boys baru mengumpulkan 9 poin saja dari 2 kali menang, 3 kali seri, 5 kali kalah. Mereka ada di peringkat 10 dari 12 tim teman-teman. Young Boys sangat anjlok di musim ini. Akan tetapi menarik ya teman-teman, di pertandingan terakhir Young Boys di weekend yang lalu, mereka baru saja menang 2-1 dari tim yang berada di peringkat 1 Liga Swiss saat itu, yaitu FC Luzern. Sehingga menurut gua dari sisi moral dan juga permainan, Young Boys lagi meningkat nih. Lalu kemudian kalau dilihat dari sepak terjang mereka di Liga Champion musim ini ya, total sudah bermain 2 kali. Di pertandingan pertama mereka kalah 0-3 dari Aston Villa bermain di kandang sendiri. Lalu di partai kedua dibantai 5-0 di Camp Nou ya oleh Barcelona. Untuk skema permainan Young Boys teman-teman, mereka punya kecenderungan berubah-ubah nih tergantung lawannya. Menarik banget. Kalau di Liga gue lihat-lihat mereka cenderung bermain dengan formasi 4-4-2 Diamond. Formasi yang membuat mereka menundukkan peringkat 1 sementara Liga Swiss FC Luzern. Namun teman-teman, formasi tersebut tidak digunakan ya di Liga Champion. Ketika kalah dari Aston Villa, mereka pakai formasi 4-2-3-1. Lalu kemudian ketika melawan Barcelona, mereka pakai formasi 4-1-4-1. Jadi ada kecenderungan di Liga Champion mereka bermain dengan 4 back, lalu menumpuk 5 gelandang dan hanya menyisakan 1 pemain di lini depan. Gua rasa dini hari nanti ketika melawan Inter, mereka akan menggunakan skema yang kurang lebih sama. Lalu kemudian untuk pencetak gol terbanyak mereka sejauh ini ada 2 pemain ya. Yang pertama adalah Sylvester Ganvala, ini adalah penyerang tengah mereka dengan jumlah 4 gol. Lalu kemudian pemain yang kedua adalah Joel Monteiro. Nah, Joel Monteiro ini menarik teman-teman, serbaguna ketika Young Boys bermain menyerang ya, atau bahkan menggunakan 3 striker, itu Joel Monteiro bisa bermain sebagai attacking winger. Tetapi tidak jarang juga Monteiro bermain sebagai gelandang tengah. Tetapi dimanapun dia bermain, dia sangat subur ya, karena sejauh ini sudah mencetak 4 gol sama dengan penyerang tengahnya Young Boys. Lalu kemudian dari sisi top assist, pemain yang umpan-umpannya banyak berbuah gol disumbangkan oleh pemain yang hobinya tidur-tiduran aja nih di rumah, nggak mau kerja, yaitu Darian Males. Nah, kalau dilihat dari data-data yang tadi gue jabarin teman-teman,
seharusnya sih Inter bisa menang ya dari Young Boys. Seharusnya yang kita diskusikan bukan lagi soal menang atau kalah, tetapi seberapa besar nih Inter menang. Kalau gua sih sejujurnya sangat berharap Inter bisa menang telak dan tidak kebobolan. Sekali lagi teman-teman, gua tegaskan di format Liga Champions yang baru ini sangat penting untuk memperhatikan produktivitas gol dan juga jangan sampai kebobolan. Karena di akhir klasemen nanti gua rasa akan banyak ya tim yang mengumpulkan jumlah poin yang sama, sehingga nanti yang akan dilihat adalah produktivitas gol. Nah, di pertandingan dini hari nanti gue berharap Inter bisa menang dengan selisih 4 gol, dan yang lebih penting lagi jangan sampai kebobolan. Ya kalau bisa menang 4-0 atau lebih lah. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian berikutnya kita lihat prediksi line up untuk Inter teman-teman. Tetapi sebelumnya gue mau update dulu nih ya tentang cederanya Acerbi. Akhirnya kemarin giliran Acerbi ya yang melakukan pengecekan medis. Ini dia antri cukup lama karena pakai BPJS sepertinya. Nah, ini ada pengumuman resmi dari Inter. Bunyinya begini. Pengumuman resmi. Pagi ini Francesco Acerbi telah menjalani pemindaian MRI di Humanitas Clinical Institute di Rozzano. Hasil tes menunjukkan adanya ketegangan otot bisep femoris di paha kirinya. Kondisi akan dievaluasi dari hari ke hari. Dan dari hasil pengecekan ini teman-teman, Sky Sport langsung membuat berita ya. Mereka mengatakan bahwa Francesco Acerbi akan melewatkan pertandingan Inter melawan Young Boys dan Juventus karena cedera otot. Sang bek akan kembali ketika menghadapi Empoli pada 30 Oktober atau ketika menghadapi Venezia di 3 November. Waduh, lama juga ini teman-teman cederanya Acerbi. Emang ya usia nggak bisa berbohong. Cedera sedikit pemulihannya langsung lama banget kalau orang tua ya. Nah, ini berarti kita akan menggunakan jasa De Vrij cukup lama, sekitar 3 sampai dengan 4 pertandingan berturut-turut. Jangan sampai De Vrij yang malah ikutan cedera juga. Oke deh, sekarang kita lihat untuk prediksi line up Inter teman-teman. Posisi kiper tentu saja akan diisi oleh Yann Sommer ya. Ini kenapa nggak mau nyoba Josep Martinez sih si Inzaghi? Kan seru juga ya, kayak Juventus punya 2 kiper yang siap bermain di level tertinggi. Lalu kemudian untuk trio center back, ini menarik ya teman-teman. Tidak ada nama Bastoni. Prediksi line up-nya adalah Pavard, De Vrij, dan Bisek. Si Bisek yang akan mengisi left center back ya, mengisi posisinya Bastoni. Dan memang teman-teman, Bastoni sangat butuh istirahat ya. Di jeda internasional kemarin dia juga selalu bermain. Gua bahkan berharapnya di pertandingan dini hari nanti Bastoni istirahat aja 90 menit. Jangan sampai bermain biar dia bugar di partai lawan Juve. Lalu kemudian kita beralih ke lini tengah. Untuk wingback akan diisi oleh Dumfries dan Augusto. Seharusnya kedua pemain ini bugar 100% ya. Apalagi Augusto yang sama sekali tidak bermain di partai lawan Roma. Jadi jangan sampai nih ya, 2 wingback kita justru melempem di pertandingan nanti. Terlebih lawan kita juga cuma Young Boys. Udah bugar, lawannya relatif mudah lagi. Awas aja kalau sampai anyap. Lalu kemudian kita beralih ke 3 gelandang. Ya tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah Barella, Mkhitaryan, dan Fratesi. Mau siapa lagi coba? Walaupun kalau gue lihat-lihat ya di berita terakhir bahkan sudah ada videonya Zielinski sudah berlatih bersama tim. Tetapi gue nggak yakin Zielinski akan bermain sejak awal. Bahkan menurut gue kalau bisa Zielinski mendingan gak usah main sekalian lah di pertandingan ini. Supaya dia siap bermain 100% di partai lawan Juve di akhir pekan nanti. Ya kalaupun terpaksa dimainkan, bolehlah dimainkan di 10 menit terakhir ya untuk pemanasan dan semoga mencetak gol. Jadi dia moralnya juga meningkat pesat. Nah untuk lini tengah ini teman-teman, yang menarik adalah menantikan magic berikutnya dari Inzaghi ya. Untuk meracik strategi siapa nih pemain yang cocok bermain di posisi regista. Di masa lalu teman-teman, Inzaghi berhasil membuat keajaiban ya. Dia berhasil menemukan penggantinya Brozovic, yaitu Hakan Çalhanoğlu. Nah sekarang kita menantikan keajaiban berikutnya ya dari Simone Inzaghi. Apakah dia berhasil menemukan pengganti dari Hakan Çalhanoğlu? Ini sebetulnya adalah kesempatan emas Aslani ya untuk membuktikan diri. Dia malah ikut-ikutan cedera dan sekarang mungkin aja Inzaghi akan menemukan pemain yang lain yang bisa mengganti Hakan Çalhanoğlu. Lalu kemudian untuk lini depan tentu saja Taremi dan Arnaud Taufik ya. Di pertandingan Liga Champions sebelumnya kedua pemain ini mencetak gol dan bahkan Taremi menjadi pemain terbaik. Semoga performa apik ini terulang lagi ya di partai lawan Young Boys dan bahkan kalau bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Nah kalau menurut prediksi teman-teman gimana? Apakah kita akan menang mudah, menang telak, atau justru menang senam jantung? Tapi ya apapun itu semoga jangan sampai seri ataupun kalah. Lalu kemudian yang berikutnya lagi teman-teman, ini kemarin ada sesi
konferensi pers ya menjelang pertandingan. Dari sisi Inter diwakili oleh Inzaghi dan juga Jan Bisek. Gua akan bacain beberapa statement menarik ya dari Bisek maupun Inzaghi. Ini yang pertama ada dari Jan Bisek. Dia ditanya oleh jurnalis, apa pendapat Anda tentang penggunaan rumput sintetis di pertandingan ini? Lalu kemudian Jan Bisek menjawab begini. Ini sesuatu yang baru bagi kami, tetapi kami akan bermain seperti biasanya. Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik dan kami ingin menang. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apakah akan ada rotasi di pertandingan nanti? Kemudian Jan Bisek menjawab, kami adalah Inter, tim besar. Normal kalau ada pemain yang tidak selalu bermain. Tetapi saat waktunya tiba, kami semua harus siap dimainkan. Sekarang kami semua siap dan kami semua ingin bermain. Kami semua adalah pemain yang kuat. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, pertahanan Inter di musim ini mengapa tidak sekuat musim lalu? Lalu Jan Bisek menjawab begini. Banyak orang mengatakan bahwa kami tidak kuat secara defensif di tahun ini dibandingkan tahun lalu. Tetapi sepak bola tidaklah sesederhana itu. Anda tidak bisa menilai kualitas lini pertahanan kami hanya dengan melihat kebobolan 0, 1, ataupun 2 gol. Namun secara keseluruhan kami telah berkembang dalam banyak aspek. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apakah Anda ada saran untuk Palacios? Kemudian Bisek menjawab, ini adalah hal yang tidak mudah bagi dia. Saya mengatakan kepadanya untuk memperhatikan rekan satu tim saat latihan dan melihat apa yang mereka lakukan. Tetapi pada dasarnya Palacios adalah pemain yang cerdas. Saya pikir cepat atau lambat dia akan mendapatkan kesempatan. Lalu kemudian yang berikutnya ada dari Inzaghi teman-teman. Jurnalisnya bertanya, apakah Anda sudah memikirkan partai melawan Juventus? Lalu Simone Inzaghi menjawab, tidak, kami belum memikirkan Juventus sama sekali. Kami akan menjalani pertandingan satu persatu. Young Boys memang memiliki beberapa masalah di awal musim ini, tetapi pada hari Minggu kemarin mereka mampu mengalahkan Luzern, sang pemuncak klasemen Liga Swiss saat itu. Kami harus sangat berhati-hati. Lalu kemudian berikutnya lagi, nah ini pertanyaan yang sangat menarik dari jurnalisnya teman-teman. Jurnalisnya nanya gini, siapa pemain yang akan mengisi posisi Regista? Inzaghi menjawab begini. Saya senang dengan bagaimana Barella bermain sebagai regista di partai lawan Roma. Dan dia sudah pernah memerankan itu sebelumnya. Akan tetapi untuk besok antara dia atau Zelinski yang akan bermain sebagai regista. Namun saya harus mengevaluasi terlebih dahulu untuk kondisi Zelinski. Lalu kemudian di lini tengah akan ada Fratesi yang akan bermain dan satu orang lagi yang akan berdiri di samping Fratesi. Wah, ini menarik teman-teman. Kenapa Inzaghi tidak belak-belakan aja ngomong ya bahwa Fratesi akan bermain lalu di sampingnya akan ada Mkhitaryan. Ini malah disebutnya cuma Fratesi doang ya. Lalu yang satunya lagi cuma disebutkan akan ada satu orang lagi yang akan bermain di samping Fratesi. Wah, siapa nih? Apakah akan ada kejutan? Jangan-jangan bukan Mkhitaryan nih yang jadi starter nanti malam. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.